Memperoleh pengakuan sebagai maskapai penerbangan paling aman di dunia, apakah pelayanan Qantas juga sebagus tingkat keamanannya? Mari kita simak. Di video ini, aku akan membawa kalian menikmati layanan kelas bisnis dari maskapai Qantas Airways di penerbangan berdurasi hampir 10 jam dari Melbourne menuju Hong Kong. Kira-kira gimana ya servis dari maskapai berlogo kanguru ini? Tonton terus videonya sampai akhir dan tetap dukung channel saya agar lebih berkembang ke depannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Terima kasih. Hai kawanku semua, kembali lagi di channel Travel Santai bersama aku Najib Lubis yang akan menyajikan berbagai video perjalananku ke berbagai destinasi di seluruh dunia. Jadi setelah di video sebelumnya aku tiba di Bandara Tullamarine Melbourne pada penerbangan domestik Qantas dari kota Adelaide, kini aku akan melanjutkan perjalananku menuju Hong Kong menggunakan maskapai Qantas Airways lagi. Jadi setelah tiba di Bandara Tullamarine pada pukul 7 pagi, aku langsung pindah terminal ke Terminal 2 untuk keberangkatan internasional. Di Bandara Tullamarine Melbourne, Qantas memiliki counter check-in khusus dan yang paling eksklusif untuk penumpang kelas ekonomi, premium ekonomi, dan juga bisnis. Makanya tidak heran antrian penumpang sangat ramai di counter Qantas ini. Namun, alih-alih proses check-in yang cepat, justru antrian penumpang kelas bisnisnya sangat panjang. Dan saya butuh antri cukup lama di sini. Proses check-in Qantas di Bandara Melbourne ini bisa saya katakan sangat lambat. Setelah proses check-in selesai, saya menuju ke imigrasi dan pemeriksaan barang bawaan yang sangat ketat banget. Di sini nggak diperbolehkan untuk merekam ya. Lalu setelah keluar dari imigrasi, kita akan disuguhkan ratusan toko bebas pajak yang menjual berbagai macam produk, seperti kosmetik, coklat, parfum, minuman beralkohol, rokok, dan banyak lainnya. Toko-toko ini sengaja disusun rapi dan berderet, dan merek yang dijual sini sebagian besar adalah high-end brand. Tak sampai di situ saja, keluar dari deretan pertokoan tadi, untuk menuju ke area keberangkatan, kita harus melewati lorong pertokoan lainnya yang menjual luxury goods, seperti tas, jam tangan, pakaian, dan lain-lain. Toko-toko yang ada di lorong ini pun beragam, mulai dari Rolex, Max Mara, Burberry, Furla, Salvatore Ferragamo, Emporio Armani, dan banyak lagi merek fashion lainnya. Karena di penerbangan Qantas QF29 menuju Hong Kong ini, saya duduk di kelas bisnis, jadi saya memperoleh akses gratis untuk masuk ke Qantas International Business Lounge yang ada di Bandara Tullamarine. Bandara Tullamarine Melbourne ini memiliki kompleks deretan lounge dari berbagai maskapai dan juga operator, seperti Emirates Lounge, Silverfish Lounge, Air New Zealand Lounge, Amex Centurion Lounge, Plaza Premium Lounge, Marhaba Lounge, dan juga Aspire Lounge. Sebenarnya saya juga bisa masuk ke Emirates Lounge di sini berkat adanya kerjasama antara Qantas dan Emirates. Namun sayangnya Emirates Lounge pada saat itu tutup, sehingga saya hanya bisa mengakses Qantas International Business Lounge. Qantas International Business Lounge yang ada di Bandara Tullamarine Melbourne ini ukurannya sangat besar, dengan memiliki banyak seating area. Namun, kondisi lounge ini saat saya datang sangat ramai. Maklum saja, karena Qantas Business Lounge juga dipakai oleh penumpang kelas bisnis dari maskapai partner Qantas, seperti China Airlines, China Southern Airlines, Garuda Indonesia, dan juga maskapai aliansi Oneworld. Makanya tidak heran jika kondisi lounge ini selalu ramai. Setelah selesai bersantai di Qantas International Business Lounge, aku langsung bersiap menuju ke gate keberangkatan. Penerbangan Qantas Airways pada nomor penerbangan QF29 dari Melbourne menuju Hong Kong mengalami penundaan sekitar 1 jam 15 menit. Dari yang awalnya dijadwalkan berangkat pada pukul 12.45 siang, diundur ke jam 2 siang. Di penerbangan yang berdurasi sekitar 9,5 jam ini, Qantas menggunakan tipe pesawat Airbus A330-200 dengan kode registrasi VHEBR yang pada saat itu pesawat ini sudah berusia sekitar 12 tahun.
No, fine. Di pintu pesawat, seorang kabin kru Qantas menyambut saya dengan sangat ramah dan menunjukkan saya arah untuk menuju kursi saya selama di penerbangan ini di nomor 5A. Dan inilah kabin kelas bisnis Qantas Airways pada tipe pesawat Airbus A330-200 yang akan berangkat ke Hong Kong kali ini. Kabin kelas bisnisnya memiliki 27 kursi yang seluruhnya bisa diubah ke mode flatbed dan memiliki konfigurasi 1, 2, 1. Kursi kelas bisnis Qantas ini memiliki lebar 23 inch dan panjang 78 inch. Dan yang paling saya suka dari kursi Qantas ini adalah warnanya yang sangat elegan dengan ornamen kayu di sisi samping kursinya. Di samping kursi sudah disediakan berbagai amenities seperti noise cancelling headphone, dan juga terdapat ruang kompartemen di sela-sela sisi samping kursi sehingga bisa digunakan untuk meletakkan barang-barang berukuran kecil seperti paspor, handphone, dan sebagainya. Lalu juga disediakan sebotol air mineral dan juga ada lampu baca yang bisa diatur tingkat kecerahannya. Ada juga diberikan amenity kitnya Qantas yang bertemakan 100 tahun hari jadi Qantas. Di kursi ini juga tersedia USB port dan juga ada power socket. Dan ada juga tombol untuk pengaturan posisi kursi. Di penerbangan kali ini juga diberikan buku menu, tapi sayangnya ukuran tulisan pada buku menu ini sangat kecil, sehingga menyulitkan saya membacanya dengan jelas. Di bawah sandaran tangan terdapat remote control untuk mengatur channel inflight entertainment dan juga ada tray table yang bisa ditarik ulur. Di samping layar inflight entertainment-nya terdapat pengait kecil yang bisa digunakan sebagai coat hook. Ruang kaki di kursi ini benar-benar sangat luas dan saya merasa sangat nyaman sekali berada di kursi ini. Di dalam kantung kursinya terdapat berbagai macam bahan bacaan seperti inflight magazine-nya Qantas yang sangat tebal karena sudah digabungkan dengan inflight duty free catalog. Lalu juga ada kartu penunjuk keselamatan untuk pesawat Airbus A330-200 kali ini. Sekarang mari kita buka apa aja isi dari amenity kit Qantas kali ini. Amenity kit berwarna biru merah ini dibuat untuk merayakan hari jadi Qantas yang ke-100 tahun. Semua peralatan yang ada di dalam dompet ini dibungkus dalam kemasan kertas yang ramah lingkungan. Di dalam amenity kit ini diberikan produk lip cream dan moisturizer, lalu juga ada earplug, ada juga produk perawatan gigi, mask, dan juga kaos kaki. Dan semua produk perawatan tubuh ini berasal dari brand Lithia. As you're moving in, place 4 bags out of in front of you. Our life jackets look like this. Yours, our little old model. You'll find one under your seat next week or in breakfast. The move of life jacket from the couch, over the chair, depending on the ask the strap around your waist, then put the front, next tight, with a square tag and belt circulation, and listen. And remember, only inflate your life jacket after the aircraft. If oxygen is required, a mask from above. Or what's that to activate this? Bagi yang bertanya bagaimana aku bisa membeli tiket kelas bisnis Qantas untuk penerbangan yang berdurasi 9,5 jam ini, aku akan share gimana caranya. Jadi aku menukarkan 75.000 Garuda Miles ditambah dengan pajak Rp950.000. Mungkin banyak yang bertanya kenapa bisa menukarkan Garuda Miles untuk penerbangan Qantas, padahal kedua maskapai ini berbeda aliansi.
Jadi, penerbanganku ini dengan Qantas merupakan penerbangan codeshare dari Air France yang juga satu aliansi dengan maskapai Garuda Indonesia di aliansi SkyTeam. Dan seluruh proses penukaran ini dilakukan secara online di webnya Garuda Indonesia. Namun sayangnya, trik ini sudah tidak tersedia lagi untuk saat ini. Di penerbangan Qantas QF29 menuju Hong Kong, Qantas akan memberikan dua layanan in-flight meal, yaitu makan siang sesaat setelah pesawat lepas landas dan juga makan malam saat beberapa jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Hong Kong. Kabin kru Qantas di penerbangan ini kinerjanya sangat cekatan. Starter hidangannya dimulai dengan snack kacang almond panggang dan juga minuman yang terdiri dari pilihan jus, air, teh, kopi, dan beragam minuman beralkohol. Karena saya nggak minum minuman beralkohol, jadinya saya pilih segelas jus apel. Selanjutnya, hidangan appetizer di layanan in-flight meal untuk makan siang kali ini adalah salad sayuran dengan irisan daging tuna asap, kuskus, dan asparagus panggang beserta salad dressingnya. Sementara pilihan rotinya yang saya pilih adalah sourdough yang disajikan dengan butter dan juga selai.
Sejujurnya, rasa dari hidangan pembukanya sedikit hambar. Untungnya diberikan garam dan merica sehingga bisa menambah rasa. Dan salad dressingnya juga sangat membantu meningkatkan rasa dari makanan ini, sehingga saya bisa sanggup untuk menghabiskannya. Setelah hidangan pembukanya habis, kru kabin Qantas dengan cekatan mengangkat piring tersebut, lalu memberikan piring baru yang berisikan hidangan utama untuk makan siang kali ini. Untuk hidangan utamanya yang saya pilih adalah ikan kakap bakar yang disiram dengan saus kacang hitam, dengan kentang panggang, kacang polong, dan brokoli rebus. Menurut saya, rasa hidangannya nanggung, sehingga masih perlu ditambahkan garam dan merica lagi agar dapat meningkatkan rasa. Setelah hidangan utama selesai, kini kabin kru memberikan hidangan pencuci mulut. Dan untuk hidangan pencuci mulutnya terdiri dari buah-buahan potong yang terdiri dari buah semangka, stroberi, melon, markisa, dan blackberry. Dan saya juga meminta segelas teh susu hangat. Setelah selesai makan siang, kini saatnya untuk nonton film. Jadi di inflight entertainmentnya Qantas ini disediakan remote control untuk mengatur channel. Meskipun kita juga bisa pilih film-film yang mau kita tonton dengan menyentuh layar inflight entertainmentnya. Layarnya sangat responsif dan pilihan film yang tersedia juga sangat banyak dan banyak film-film baru juga. Tak hanya film-film baru aja, tetapi juga ada musik, acara TV, film-film klasik, games, dan map 3D juga tersedia di layanan inflight entertainment Qantas ini. Jadi kita nggak bakalan bosan selama di penerbangan jarak jauh ke Hong Kong. Oh iya, karena penerbangan ini kulakukan di bulan Juni 2023, jadi pada saat itu belum tersedia layanan inflight wifi seperti pelayanan Qantas saat ini. Selagi menonton film, saya menyempatkan baca inflight magazine-nya Qantas. Dan saya baru tahu ternyata Qantas ini memiliki destinasi ke seluruh 6 benua. Dengan destinasi paling banyak di kawasan Asia Pasifik, ada juga ke Amerika Utara, ke Afrika Selatan, ke London, dan bahkan ke kota Santiago, Chile di Amerika Selatan. Karena lampu kabin sudah dipadamkan, kini saatnya bagi saya untuk tidur dulu karena penerbangan ini masih lama lagi untuk tiba di kota Hong Kong. Dan kali ini saya tuh mau tes ubah posisi kursi menjadi mode flat back. Dan ternyata kursi ini bisa diubah ke posisi tidur 180 derajat dengan sangat mudah.
Setelah tidur nyenyak selama beberapa jam, ternyata pesawat akan mendarat di Bandara Hong Kong dalam 1,5 jam lagi. Dan layanan inflight meal kedua untuk makan malam pun mulai disajikan. Di sini saya memesan semangkuk nasi goreng dengan topping ayam suwir yang ditemani dengan cake jeruk, dan juga minumannya saya pilih segelas jus jeruk. Sekarang ini saya berada di lavatory-nya Qantas di penerbangan QF29 dari Melbourne menuju Hong Kong di tipe pesawat Airbus A330-200. Dan inilah lavatory di pesawat ini. Di sini tersedia cermin rias berukuran besar, ada juga disediakan hand wash, kemudian juga ada wastafel, lalu ada diberikan banyak tisu, kemudian ada produk hand lotion dari merek Lithia. Dan ini ada antibacterial gel. Dan di sini juga tersedia bassinet untuk penumpang yang membawa anak bayi. Dan toiletnya pun juga bersih ya. Dan ini lavatory-nya Qantas saya nilai bersih, namun amenities-nya kurang lengkap, seperti tidak adanya moisturizer ataupun parfum bagi para penumpang di kelas bisnis. Secara keseluruhan, pengalaman terbang di kelas bisnis maskapai Qantas selama hampir 10 jam ini cukup mengesankan. Namun, sejujurnya, banyak hal yang kurang dari segi pelayanan jika dibandingkan dengan maskapai besar lainnya yang pernah saya naikin, seperti Singapore Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific, dan bahkan Thai Airways. Di sini akan saya rangkum satu persatu penilaian saya terkait pengalaman terbang bersama Qantas kali ini. Pertama, proses check-in di Bandara Melbourne itu sangat lambat, jadi saya kasih skor 2 dari 5. Kedua, Qantas International Business Lounge yang di Bandara Tullamarine berukuran sangat besar, namun kondisinya sangat ramai dan pilihan makanan juga tidak begitu beragam. Saya kasih skor 3,5 dari 5. 3. Kabin kru Qantas di penerbangan kali ini sangat ramah dan atentif. Saya kasih skor sempurna 5 dari 5. Keempat, rasa hidangan inflight meal sedikit kurang, jadi saya kasih skor 3 dari 5. Kelima, inflight entertainment memiliki banyak pilihan film yang baru, jadi saya kasih skornya 4 dari 5. 6. Kursi kabin kelas bisnis sangat nyaman, namun bukan yang terbaik. Saya kasih skor 4 dari 5. Dan yang terakhir, lavatory kelas bisnis bersih, namun amenities-nya sangat kurang. Saya kasih 3 dari 5. Secara keseluruhan, skor rata-rata untuk pengalaman terbang dengan Qantas di kelas bisnis kali ini adalah 3,5 dari 5. Karena saya sudah tiba di Bandara Internasional Hong Kong, maka demikianlah review penerbangan saya di kelas bisnis Qantas Airways dari Melbourne menuju Hong Kong kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Terima kasih.